Lupakan mobil kakekmu. Kita akan membahas teknologi mobil canggih. Sekarang, semuanya serba elektrik, termasuk sistem kemudi. Namanya Electric Power Steering, atau EPS. Ini bukan khayalan loh. Jutaan mobil sekarang pakai EPS, bikin nyetir lebih mudah dan aman. Ingat dulu setir mobil berat banget? Sistem kemudi hidrolik itu ribet, banyak cairan dan pompanya besar. EPS, beda banget. Seperti ganti pemutar musik lama dengan yang digital, lebih mulus, lebih canggih, dan lebih efisien. Mana sih cara kerjanya? Spitter fight tahu. Yuk kita lihat isinya. EPS punya 3 bagian utama, motor elektrik, sensor torsi, dan Electronic Control Unit, atau ECU, otaknya sistem ini. Motor elektrik itu seperti ototnya, dia yang kasih tenaga buat putar roda, nggak perlu lagi sistem hidrolik yang jadul itu. Lalu ada sensor torsi, alat pintar yang bisa tahu seberapa kuat kita putar setir. Terakhir ada ECU. Anggap saja seperti dirijen orkestra, nerima informasi dari sensor torsi dan sistem lain, seperti sensor kecepatan mobil. Dari situ ECU ngitung seberapa besar bantuan yang harus diberikan motor elektrik. Keren kan? Sekarang kita lihat cara kerjanya. Bayangkan lagi nyetir, terus mau belok. Pas putar setir, sensor torsi langsung bekerja. Dia kasih tahu ECU, hey, pengemudinya mau belok. Nih, segini kuatnya dia putar setir. ECU yang pintar langsung memproses informasi ini. Dia perhitungkan kecepatan mobil, sudut putaran setir. Berdasarkan semua itu, ECU mengatur motor elektrik untuk kasih bantuan yang pas. Hasilnya, setir enteng dan presisi, bikin nyetir jadi gampang. Mau di kota, di jalan luar kota. Bagian 4, EPS versus hidrolik, pemenangnya jelas. EPS kedengarannya canggih ya, tapi gimana kalau dibandingkan sama sistem hidrolik yang lama? Singkatnya, EPS menang mutlak. Pertama, hemat bensin. Sistem hidrolik itu boros, terus-terusan menyedot tenaga dari mesin. EPS cuma pakai daya pas kita putar setir, artinya lebih irit bensin, lebih banyak uang di dompet. Kedua, soal berat. Sistem hidrolik itu besar dan berat, bikin mobil juga berat dan susah dikendalikan. EPS jauh lebih ringkas dan ringan, bikin mobil lebih lincah. Jangan lupa juga soal lingkungan. Cairan hidrolik itu berbahaya, kalau bocor bisa repot. EPS nggak pakai cairan ini, jadi lebih ramah lingkungan. Bagian 5 EPS di jalan raya, dari mobil kota hingga mobil masa depan. Mungkin kalian mikir, EPS kayaknya cuma ada di film fiksi ilmiah. Tapi faktanya, EPS sudah ada di mana-mana. Dari mobil kota yang kecil sampai SUV yang besar, EPS jadi pilihan utama produsen mobil di seluruh dunia. EPS bukan cuma bantu putar setir, tapi juga membuka jalan untuk teknologi yang lebih keren. Bayangkan fitur Lane Keeping Assist, di mana mobil bantu kita tetap di jalur kalau mulai keluar jalur. Atau sistem parkir otomatis yang bisa masukin mobil ke tempat sempit. EPS jadi dasar dari semua ini, dan masih banyak lagi. Kita bicara soal masa depan, di mana mobil bisa nyetir sendiri, semua berkat kecanggihan Electric Power Steering. Bagian 6, masa depan kemudi, EPS, dan jalan di depan. Jadi, begitulah, Electric Power Steering mengubah cara kita mengemudi, bikin mobil lebih efisien, aman, dan nyaman. Ini bukan cuma teknologi, tapi juga gambaran masa depan otomotif, di mana mobil kita jadi lebih pintar dan canggih berkat inovasi seperti EPS. Seiring perkembangan menuju kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi yang makin canggih, EPS pasti jadi bagian pentingnya. Jadi bersiaplah, masa depan kemudi adalah elektrik. Dan sudah ada di sini,